Selamat datang di channel Novel Naton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update novel terbaru dari channel ini. Novel Battle Through the Heavens Chapter 1 Genius, tidak lebih. Douzili 1, tahap ketiga. Menghadapi monumen pengujian ajaib ketika itu, menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar. Pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung, dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa rasa sakit sesaat. Xiaoyan, Douzili, tahap ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga. Seperti yang diharapkan, jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang seperti melucuti rumah klan. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wutan Cheng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Rintangan dan tawa yang diarahkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa membantu, tetapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu, mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Selanjutnya, Xiao Mei. Mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi mereda, dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil, dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya, menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Douzili, tahap 7. Xiao Mei, Douzili, tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Wow, tahap 7, Douzili. Sungguh mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan diberi nama Douzi yang sebenarnya. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak gadis tidak dapat melawan. Saat mengobrol dengan sesama anggota kembarannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiao yang beberapa tahun terakhir, pada saat upacara Adul Toot datang, ia hanya akan dapat menempatkan di peringkat anggota klan tingkat yang lebih rendah. Namun, dia, dengan kehebatannya, akan menjadi klan yang sangat penting dan pejuang yang begitu baik dipelihara. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah sensor yang tak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 dia mencapai tahap ke-9, Douzili. Usia ke-11 ia menghancurkan penghalang Douzili tahap ke-10 dan memadatkan Douzi Kizu. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu, pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan Douzi Kizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam 1 malam, lenyap ke dalam kehampaan. Sebagai akibat kehilangan Douzili, kekuatan fisiknya juga menurun.
Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi dan jatuh ke bawah. Jatuh seperti ini mungkin hanya salah satu yang dia tidak pernah bisa pulih. Berikutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera mereda. Setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa tingkat di atas. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Dou Zili, tahap ke-9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, betapa mengerikannya. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Miss Sun Er. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Ze. Dou Zili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakuisisi 10 tahap dari Dou Zili, itu bisa lebih baik menyingkat Dou Zi Qizu, menjadi Dou Ze yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus dapat memadatkan Dou Qi Shizu. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi Dou Ze. Pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar klan dan berkata dengan getir. Dia, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er sebelumnya, untuk melakukan apa saja, pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar gratis ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis? Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao Yan tertawa sendiri, mengatakan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis Xiao Sun Er sedikit berkerut sedikit. Dan dia berkata serius, Saudara Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu. Sun Er dengan jujur percaya bahwa itu kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaan dan rasa hormat terhadapmu. Dia berhenti sejenak, wajah lembut putihnya memerah sedikit. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik kepada kamu. Haha. Mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun.
Berdiri diam dan menghadap ke belakang remaja yang kesepian, dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit segera terdengar.